Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Si Sharing Ilmu. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan bahasa pemrograman Python, dimana kita akan belajar untuk latihan string dan juga bilangan ya teman-teman. Nah, di sini saya buatkan terlebih dahulu untuk yang pertama. Akan coba saat bikin satu file yang pertama itu kita coba buat. Di sini kita akan mengakses buah string ya. Pertama saya kasih satu variabel yang pertama saya kasih misalkan di sini hello Python seperti ini. Kemudian variabel kedua saya kasih di sini I love Python. Nah, kemudian untuk akses string itu sendiri kita coba panggil ya, kita coba cetak, misalkan kita panggil variabel pertamanya itu menggunakan indeksnya 0 ya teman-teman, misalkan seperti ini. Kemudian saya coba yang pertama saya panggil var1 ya, atau variabel pertama. Nah, misalkan seperti ini. Saya coba dulu untuk yang pertama dulu, misalkan saya coba running teman-teman. Nah, di sini dia akan memanggil di variabel pertama. Untuk variabel pertama ini dia memanggil indeks ya, indeksnya ini indeks ke 0 karena dia ini saya berikan indeksnya 0. Yang tercatat adalah huruf H ya dari sini ya. Jadi indeks yang 0 itu berarti H seperti itu. Nah, misalkan untuk yang kedua saya coba akses untuk variabel yang kedua, misalkan var kedua ini saya coba akses. Var yang kedua misalkan saya aksesnya menggunakan indeks yang kedua, kemudian 6. Nah, 6 ini berarti nanti karakternya ya, karakter yang terakhirnya nanti akan dicetak. Saya coba panggil sini var 2, kemudian di sini 2, ini 6. Nah, kita coba misalkan saya coba cetak seperti ini. Dia akan untuk indeksnya indeks kedua, kemudian dia akan coba mencetak sebanyak 6 ya, 6 karakter nih, 6 karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia akan memanggil seperti itu. Baik, ini untuk akses string ya, untuk akses string. Lalu bagaimana kita akan coba mengatur atau membuat sebuah format string? Kita coba buat file baru namanya itu misalkan atur string seperti ini, .py. Nah, kita coba kita buatkan defaultnya, misalkan kita buatkan default untuk stringnya, default ordernya. Nah, untuk pembuatan default order ini kita harus menggunakan ini ya, kurung kurawal ya, double seperti ini. Misalkan saya punya 2, kemudian saya tambahkan 1 lagi. Nah, ini untuk nanti diisi defaultnya. Kemudian kita juga harus memberikan format. Nah, setelah kita membuat defaultnya, kemudian kita harus berikan format. Jadi di kurung kurawal, di dalam kurung kurawal ini kita akan mengisi apa? Misalkan di sini Budi. Kemudian yang kedua kita akan mengisi misalkan Satrio, misalkan seperti ini. Kemudian Dodi seperti ini. Nah, misalkan saya isi seperti ini. Setelah dibuatkan default ordernya, kemudian kita coba panggil. Nah, kira-kira kalau misalnya kita cetak, ini hasilnya seperti apa? Nah, kita coba cetak, kemudian kita coba. Dia akan mencetak ya sesuai dengan default ordernya. Nah, ini yang disebut dengan kita mengatur sebuah nilai string ya.
Kemudian kita juga sebenarnya bisa untuk membuat sebuah mengurutkan dari string yang ada. Dari string yang ada, misalkan kita mengurutkan ya. Misalkan ini saya coba kasih ini dulu ya. Ini default string. Kemudian saya coba yang selanjutnya, yaitu saya coba buatkan untuk posisinya ya. Misalkan posisinya, misalkan saya pakai yang sama, yang ini saya coba copy dan saya paste di sini. Kemudian saya rubah untuk posisinya. Misalkan saya menggunakan di sini ada, saya kasih indeks 1, kemudian di sini indeksnya saya kasih 0, kemudian saya kasih indeksnya 2. Nah, jika seperti ini kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Nah, kita coba ya. Untuk defaultnya, untuk penamaan ininya saya coba rubah biar nanti tidak pusing ya. Positional order misalkan. Kemudian saya panggil juga di sini. Kemudian saya copy di sini positional order. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Nah, ini saya coba clear dulu ya, teman-teman. Coba clear. Nah, saya hapus saja seperti ini ya. Typo ternyata. Ya, saya coba untuk ini kita coba jalankan. Nah, untuk yang pertama, yang tadi ya, kalau kita menggunakan default order string tadi, dia akan mencetak sesuai dengan defaultnya ya. Kemudian yang kedua, ini positional order itu, ya ini saya membuatkan sebuah ini ya, urutan. Jadi nilai stringnya kita urutkan. Nah, kemudian yang pertama, yang ini nih, yang ada dalam kurung kurawal ini, indeks pertama berarti dia akan mencetak. Nah, Satrio yang akan dicetak, kemudian indeks yang ke-0 berarti Budi, dan indeks yang kedua yaitu Dodi. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan kita mengatur nilai string itu sendiri ya. Nah, ini saya coba ganti dulu ya. Ini untuk posisi string. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan coba bagaimana kita menggabungkan nilai string. Nah, saya coba buatkan satu file lagi, misalkan gabung string .py seperti ini. Nah, pada gabung string .py ini saya punya misalkan satu variabel str, misalkan str1 saya kasih hello, kemudian str2 misalkan saya kasih dengan Python. Nah, Python ya, seperti ini. Python. Nah, kemudian kita coba di sini saya berikan komentar dulu, menggabungkan string. Nah, bagaimana cara menggabungkan string? Sebenarnya dalam penggabungan string itu kita cukup tinggal menambahkan simbol plus ya, seperti itu. Misalkan di sini str1 ditambah str2. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Kita coba panggil ya di sini str1, kemudian plus str2. Kita coba lihat ya hasilnya seperti apa. Coba run. Nah, hello Python ya, str1 yaitu tadi ya, untuk nilai variabel str1 hello, kemudian yang str2 nya ini Python ya. Nah, lalu kalau misalkan seperti ini kan ada ini ya, ada sedikit ini ya, tidak ada spasi. Untuk menambahkan spasi sebenarnya teman-teman tinggal tambahkan saja ya. Misalkan mau menambahkan spasi, nah seperti ini ya, silahkan nanti teman-teman tinggal tambahkan spasi. Kemudian di sini ya tambahkan juga ya untuk pemanggilan spasinya seperti ini. Misalkan, kemudian kita coba. Nah, hello spasi Python. Nah, ini sudah tercetak seperti ini.
Kemudian kita akan mencoba, yaitu yang selanjutnya kita coba kalau misalkan menggabungkan string yang di sini, kita coba stringnya berulang, misalkan string dipanggil berkali-kali misalkan ya, atau lebih dari satu kali ya, misalkan lebih dari satu kali, misalkan. Nah, bagaimana? Misalkan kita langsung cetak saja dengan kalimat yang ada ya, atau kata yang ada. Kita coba di sini, misalkan str, saya coba menggunakan str1 ya, str1. Nah, sebenarnya kalau misalkan mau diulang atau misalkan ditulisnya berkali-kali ya, berarti kita tinggal kasih simbol saja, simbol kali ya, misalkan seperti ini. Misalkan saya kasih 4 kali misalkan seperti ini. Nah, kemudian saya panggil str1. Nah, str1 tinggal kita berikan simbol seperti ini. Kemudian kita coba run ya. Dia akan mencetak ya sebanyak 4 kali hello seperti itu. Nah, ini untuk pemanggilan dari string yang dipanggil lebih dari satu kali ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalau kita coba mengupdate string? Nah, mengupdate string, misalkan saya buatkan file lagi, update string .py seperti ini. Saya buatkan yang pertama parent 1, kemudian saya kasih hello Python. Yang kemudian var 2 saya berikan di sini nilai par 2 itu saya berikan di par 1. Nah, ini saya ngambil dari par 1 ya. Par 1, kemudian saya ambil untuk stringnya sebanyak 6 ya, atau karakter sebanyak 6 ya, karakternya sebanyak 6. Kemudian kita coba, misalkan saya cetak di sini. Saya cetak string update, misalkan saya update stringnya nih, ini nih. Nah, maka yang akan saya coba update adalah par 1. Nah, yang tadi ya, saya coba ambil 6 tadi, kemudian tinggal ditambah, misalkan saya menambahkan, berarti di sini saya menambahkan kata word misalkan seperti ini. Nah, kira-kira jadinya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi yang tadinya sebenarnya par 1 ini untuk nilai stringnya ini atau kata atau kalimatnya ini hello Python. Kemudian di par 2 ini saya berikan nilai par 1. Kemudian saya ambil dari par 1 ini sebanyak 6 karakter ya, hello ya, seperti itu. Kemudian di sini saya update. Nah, update ini saya tinggal menambahkan kata yang baru untuk mencetak hello world seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kita sebenarnya di string itu banyak ya fungsinya ya. Kita akan coba membuat sebuah fungsi, misalkan biasanya kita lower.py misalkan nih. Kita coba lower.py ini fungsinya itu untuk mengubah kalimat. Jadi dari kalimat yang tadinya menggunakan huruf kapital semua, misalkan kalimat, nah kalimatnya misalkan saya buatkan seperti ini menggunakan kapital ya. Selamat datang di kelas Python misalkan seperti ini. Nah, kemudian saya coba rubah kalimatnya. Nah, kalimatnya itu saya coba rubah di kalimat, kemudian saya buatkan kalimat lowernya ya, kalimat lower sampai dengan kalimat seperti ini, misalkan saya panggil, kemudian saya coba cetak ya, saya coba cetak di sini misalkan print, kemudian saya panggil kalimat lower ya di sini, kalimat lower. Nah, kira-kira terpanggil atau tidak? Kita
coba ini, kita coba hapus terlebih dahulu, kemudian coba saya run. Oh, ini ada error ya, ada kalimat lower is not defined, tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena di sini kalau kita cek di sini kalimat ya, kalimat untuk variabel kalimat diberikan nilai selamat datang di kelas Python, sedangkan di kalimat lowernya, maksudnya saya mau merubah ya, kalimat lowernya ini yang dipanggil itu sebenarnya bukan kalimat lower ya. Nah, ini kita tinggal ganti ininya, kita hapus, kita coba kembali str-nya not, tidak bisa. Nah, kita coba kalimat titik lower misalkan seperti ini ya. Oh, maaf teman-teman, tadi bukan pakai underscore ya, maaf, harus pakai titik lower ya. Kita coba jalankan sekali lagi. Nah, ini ya, saya coba hapus dulu. Kita coba panggil. Nah, di sini selamat datang di kelas Python. Yang awalnya dia kalimatnya itu menggunakan huruf kapital semua. Nah, kemudian pada saat di sini saya panggil gitu kan, untuk pemanggilan menggunakan kalimat lower, dia akan berubah menjadi huruf besar, huruf kecil semua ya. Lower itu merubah dari huruf kapital ke huruf kecil ya. Kemudian kita coba, misalkan saya buatkan satu lagi, misalkan aver titik py, misalkan seperti ini ya, aver titik py. Nah, untuk aver titik py ini saya coba buatkan kalimat lagi, misalkan selamat datang, cuman menggunakan huruf kecil ya, selamat datang di kelas Python seperti ini. Kemudian saya buatkan variabelnya aver, kemudian kalimat titik aver seperti ini. Kemudian saya coba cetak, saya panggil di sini kalimat avernya. Nah, kita coba. Nah, perbedaannya terlihat ya. Jadi kalau tadi dari lower itu dari kecil, dari yang lower itu dari besar ke kecil. Nah, kalau misalkan menggunakan aver dari kecil ke besar ya, atau menjadi huruf kapital seperti itu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, biasanya kita dalam penulisan ya, mungkin dalam kalimat ada yang menggunakan kutip satu ya. Mungkin contohnya misalkan nama nih, misalkan namanya misalkan Nur Saadah. Nur Saadah itu biasanya ada kutip satu di A-nya, di antara A-nya. Nah, kita coba menggunakan sebuah fungsi escape ya. Misalkan escape titik py seperti ini. Nah, saya coba tambahkan di sini print misalkan ya. Misalkan print seperti ini. Kemudian nama saya misalkan ya, misalkan nama saya ini Nur Saadah, misalkan Nur Nah, biasanya kan ada seperti ini ya, teman-teman, misalkan Nur Saadah misalkan ya. Nah, kemudian maaf, nah di sini misalkan Nur Saadah, ada penambahan seperti ini. Nah, untuk konsep yang seperti ini mungkin bisa jalan gitu kan, tidak masalah, Nur Saadah bisa cetak seperti ini. Namun pada konsep yang lain, misalkan mungkin teman-teman ada yang menuliskan mungkin ya, dalam pencetakan di Python menggunakan kutip satu. Sebenarnya ini juga tidak masalah. Misalkan nama saya, misalkan Beni Saputra, misalkan seperti ini ya. Misalkan pada saat dicetak, nah ini tercetak. Namun konsepnya jika misalkan nama saya, misalkan misalkan mu'alim nih, mu'alim misalkan seperti ini. Nah, ini pasti akan jadi masalah teman-teman. Kenapa? Karena dia yang pertama dia menggunakan kutip satu ya, di
ini untuk pencetakannya. Yang kedua, dia ada kutip 1 di sini. Nah, kalau misalnya dicetak ini pasti terjadi error. Nah, seperti itu. Untuk mengatasinya ya teman-teman tinggal menambahkan seperti ini ya, escape seperti ini atau slash ya pada kutipnya. Nah, kita coba cetak. Nah, dia tidak masalah seperti itu. Nah, ini pada string ya, ternyata ada fungsi di escape ya untuk menghindari kalau misalkan lupa dalam penulisan menggunakan kutip 1 ya. Kalau kutip 2 aman-aman saja ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba mengenal sebuah tipe, mungkin ya tipe bilangan pada pertemuan hari ini. Saya coba buatkan satu file, namanya itu tipe bilangan misalkan ya. Saya buatkan seperti titik py. Nah, tipe bilangan titik py. Misalkan saya punya data yang pertama, saya punya nilainya misalkan 9. Kemudian yang kedua, saya punya data yang kedua itu misalkan 5,5 seperti ini. Kemudian data yang ketiga, saya punya data sebanyak misalkan 2 juta nih, misalkan 23. Nah, seperti ini. Ini tipe bilangan. Kemudian sebenarnya kita akan coba melihat terlebih dahulu ya. Di sini ada 3 data, ada 3 variabel yang memiliki nilai masing-masing. Kita pengen tahu kira-kira ini data yang di atas ini tipenya apa. Nah, bisa saja misalnya kita coba cetak, kemudian kita coba tahu ini data yang pertama itu tipenya apa, yang kedua sampai yang ketiga itu tipenya apa. Bisa di copy paste seperti ini ya teman-teman untuk mempercepat. Kemudian nanti tinggal dirubah saja di bagian ini 2, kemudian ini 3. Nah, kita coba, kita clear. Nah, kita coba running dulu. Nah, untuk data yang pertama, data yang pertama ini 9 ini tipe datanya integer, kemudian yang kedua ini adalah 5,5 ini float. Kemudian yang ketiga adalah tipe datanya itu integer ya, cuman dia dengan jumlah yang sangat banyak ya. Kemudian pada saat seperti ini kita coba pada tipe bilangan itu ada yang namanya kita coba bisa membuat sebuah konversi. Nah, coba saya buatkan konversi, misalkan konversi bilangan ya, konversi bilangan seperti ini. Cara untuk mengkonversinya ya, kita membuatkan sebuah variabel baru, misal data 4. Di data 4 ini isinya tipe datanya misalkan tadinya itu dia integer ya, yang pertama ya, saya rubah menjadi float misalkan float, kemudian saya ambil dari data pertama. Kemudian data kelima misalkan saya rubah menjadi integer misalkan ya, seperti itu. Saya ambil dari data kedua. Kemudian data keenam saya coba rubah menjadi float. Kemudian saya ambil dari data ketiga. Nah, seperti ini. Untuk yang ini, untuk konversinya sudah saya lakukan. Kemudian kita coba print ya, kita coba print atau kita coba cetak. Kita coba cetak, misalkan saya coba kasih garis dulu seperti ini. Print data ya, kita coba data keempat ya, data keempat. Kemudian print data kelima. Kemudian print data ke-6 seperti ini. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Kita coba running ya. Nah, di sini terlihat ya, di sini yang awalnya itu untuk nilai konversi di sini awalnya 9 itu adalah tipe datanya integer ya. Tipe datanya integer. Kemudian setelah dikonversikan dia menjadi tipe datanya float ya. Saya rubah menjadi tipe datanya float. Nah, untuk konversi itu biasanya
Nah, dia menjadi 9,0 ya, karena dia bilangannya float ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada tipe datanya itu dia tadinya itu dia float, kemudian dikonversi menjadi ini ya, menjadi integer. Yang tadinya 5,5 kemudian berubah menjadi 5. Kemudian yang ketiga, ini konversi yang ketiga itu dia menggunakan float juga ya, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan konversi bilangan. Yang selanjutnya saya coba buatkan, misalkan di sini ada yang namanya misalkan pembulatan nilai, misalkan pembulatan nilai. Nah, pada pembulatan nilai ini misalkan saya ambil menggunakan yang tadi ya, misalkan data yang tadi, data yang kedua ya. Data yang kedua itu kan datanya menggunakan ini ya, nilainya nilai float ya, atau 5,5 atau pecahan. Saya coba running. Nah, 5,5 pembulatan nilainya masih 5. Atau misalkan kita coba rubah nilainya, misalkan ini saya clear dulu. Saya coba rubah nilainya 5,5 menjadi 5,3 misalkan pembulatan seperti ini. Saya coba ketika dia sudah dibulatkan. Nah, 5,3 masih ya, ternyata pembulatannya masih di 5,3 ya. Di data kedua, atau coba dinaikkan ke 6 ya, seperti ini. Nah, coba. Dia masih di dalam pembulatan nilainya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kasusnya seperti ini, nah ini dia sebenarnya mencetak data yang ada ya, seperti itu ya. Nah, pada Python itu sendiri sebenarnya ada fungsi ya, tentunya fungsi round ya. Fungsi round ini untuk ya pembulatan ya, tentunya untuk pembulatan pada sebuah data. Misalkan saya coba running ya. Coba hapus dulu, kemudian saya coba. Nah, yang tadi itu saya berikan nilai 5,6, dia bulatkan menjadi 6 ya. Jadi pembulatannya ke atas ya, seperti itu. Tapi kita coba misalkan, kita penasaran juga ya, di angka 5 misalkan ya, di angka 3 ya, 5,3. Kira-kira dia nanti dibulatkan seperti apa? Nah, dibulatkannya berarti ke bawah ya. Dia jadi pada pembulatan ya, ini memang kita juga sudah pernah mungkin belajar dalam pembulatan ya. Kalau misalnya pembulatannya nilainya 5,3 maka dia dibulatkannya jadi 5. Kalau misalkan 5,6, nah 5,5 ke atas dia akan menjadi nilainya 6, seperti itu. Kalau misalkan 5,5 kira-kira dia berubah atau tidak? Misalkan saya contoh, dia ya 5,5 ini dia ternyata dia bulatkan menjadi 6. Kalau misalkan udah 5,5 ke atas berarti dia bulatkan akan menjadi 6, seperti itu. Baik, mungkin pada pertemuan kali ini ya kita sudah belajar untuk string dan bilangan ya. Ini teman-teman nanti silahkan dicoba di rumah, teman-teman silahkan sambil ini ya, sambil santai-santai berlatih untuk tipe string dan bilangan. Dan jangan lupa juga teman-teman di subscribe untuk channel YouTube ini agar channel YouTube ini tetap berkembang. Dan teman-teman pun boleh like dan komentar jika ada yang boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.